Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu Operator Siskuodes, khususnya wilayah Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Perkenankan saya pendamping desa Kecamatan Wonodadi untuk menyampaikan tutorial cara menginput data realisasi dana desa di menu output dana desa di Siskuodes Online 2022 yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar interkoneksi dari Siskuodes ke Omspan. Pertama-tama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pastikan laptop ataupun komputer Bapak Ibu berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, pastikan jaringan internet berjalan dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, silahkan dibuka aplikasi Siskuodes desa Bapak Ibu masing-masing. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka silahkan pilih menu data entry. Setelah itu silahkan dilanjutkan memilih menu penata usahaan. Setelah menu penata usahaan dipilih, maka kemudian silahkan dipilih menu output dana desa. Maka akan muncul tampilan realisasi output dana desa. Ini yang akan kita pergunakan untuk trial adalah desa Pikatan, ini sekedar contoh. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memilih menu realisasi keuangan. Nah, realisasi keuangan. Update. Nah, sebelum kita mengupdate transaksi sampai dengan tanggal ini, maka di sini ada 3 pilihan tahap. Yang pertama adalah sampai dengan tahap 1, kemudian sampai dengan tahap 2, kemudian yang terakhir adalah sampai dengan tahap 3. Maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan dana desa yang akan panjenengan input di output dana desa ini adalah realisasi dana desa di tahap yang keberapa. Kalau mungkin tahap 1 silakan pilih sampai dengan tahap 1. Kalau tahap 2 silakan sampai dengan tahap 2. Jika sampai dengan tahap 3 silakan pilih menu sampai dengan tahap 3. Karena kali ini kita masih sampai pada tahap 1, maka kita pilih menu sampai dengan tahap 1. Selanjutnya kita melakukan update transaksi sampai dengan tanggal di mana kita mau melakukan update. Katakanlah hari ini. Katakanlah hari ini kita akan melakukan update tanggal 1 bulan April 2022. Setelah itu kita centang update pagu dengan RAP, ini kita centang. Setelah itu lalu kita proses. Pilih yes, pilih OK. Oke, berarti ini sudah dilakukan update pagu dengan RAP. Sebelum kita menutup tampilan ini, maka ada baiknya kita melihat kegiatan apa saja yang ada dalam APBDes yang bersumber dari dana desa, kemudian apa saja kegiatannya dan berapa nominalnya yang sudah di SPP-kan. Itu yang nanti akan kita input di menu selanjutnya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini dari sekian nama paket kegiatan, contohnya adalah musyawarah desa khusus. Ini dengan nilai kegiatan 5 juta sudah direalisasikan atau sudah di SPP-kan pada DD tahap 1 sebesar Rp3.250.000. Kalau yang masih 0 ini berarti belum di SPP-kan. Nah, maka ini nanti yang akan kita input. Atau yang selanjutnya, nah ini ada kegiatan, nama paket kegiatannya PMT Posyandu Balita dengan nilai kegiatannya Rp12.240.000.
kemudian sudah terrealisasi di tahap satunya 2 juta. Artinya kalau sudah terrealisasi ini berarti sudah di SPP-kan. Oke. Sampai dengan selanjutnya, karena ini ada 4 halaman. Untuk yang selanjutnya lagi ada kegiatan Desa Aman Covid. Nah, Desa Aman Covid ini nilai kegiatannya 38.650.000, sudah di SPP-kan pada Didi tahap 1 sebesar 9.150.000. Kemudian untuk yang selanjutnya ada lagi kegiatan perawatan jalan aspal dengan nilai Rp165.551.000 sudah direalisasikan pada Didi tahap 1 ini sebesar sama dengan nilai kegiatannya. Kemudian lagi ada kegiatan rehabilitas jembatan dengan nilai kegiatan 80 juta dan sudah di SPP-kan sebesar nilai kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan publikasi dan informasi dengan nilai kegiatan Rp7.500.000, di SPP-kan Rp2.500.000. Kemudian lagi di halaman terakhir, di halaman terakhir ini ada beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan UMKM dengan nilai kegiatan 10 juta, sudah di SPP-kan dan direalisasikan 10 juta sama dengan nilai kegiatannya. Kemudian penanggulangan bencana dengan nilai kegiatan Rp7.941.000 sudah direalisasikan melalui SPP sebesar Rp1.900.000. Kemudian yang terakhir adalah bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD dengan nilai anggaran, nilai kegiatannya Rp374.400.000 dan sudah direalisasikan melalui SPP sebesar Rp93.600.000. Nah, maka nanti yang akan kita input di sana adalah kegiatan-kegiatan yang terdapat pada kolom realisasi tahap 1. Gitu. Nah, karena nanti yang akan kita buat contoh adalah musyawarah desa khusus, sehingga kode ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kode ini ketika dimulai dengan angka 1, ini berarti kode untuk bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kalau dimulai dengan kode 2 titik, kode 2 ini berarti bidang pembangunan desa. Kemudian ketika nanti diawali dengan kode 3, berarti bidang pembinaan kemasyarakatan. Kalau nanti dimulai dengan angka 4 titik sekian, maka bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kalau nanti dimulai dengan angka 5 titik sekian, maka bidang penanggulangan bencana. Nah, yang akan kita buat percobaan ini adalah musyawarah desa khusus dengan kode 1. Berarti ini bidang penyelenggaraan pemerintahan. Gitu ya. Terus, selanjutnya kita tutup. Lalu kita masuk ke menu fisik DD. Nah, karena tadi yang akan kita input atau kita entry adalah data musyawarah desa khusus dengan kode 1 titik sekian, maka kita memilih bidang 1 atau bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, karena musyawarah desa khusus itu bagian dari perencanaan, maka kita memilih tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporannya untuk sub bidangnya. Nah, kemudian kita, karena musyawarah desa khusus berarti bukan reguler tapi non reguler, maka untuk target outputnya atau kegiatannya kita memilih penyelenggaraan musyawarah desa lainnya. Nah, ini muncul musdes. Untuk musdusnya 4 target ini ternyata di sini nilai SPP-nya masih 0, berarti belum di SPP-kan. Coba kita turunkan. Nah, karena tadi kita sudah mengupdate, maka nilai SPP-nya otomatis muncul di sini. Nah, musdes ini nilai paketnya 5 juta, sudah direalisasikan melalui SPP sebesar Rp3.250.000 tadi. Nah, jika Bapak Ibu merasa realisasi pada kolom pertama ini salah, maka Bapak Ibu bisa mengedit secara manual dengan cara pertama klik ubah. Atau ingin mengisi volume output, jumlah tenaga kerja, durasi kerja, nilai upah,
ini juga silakan diklik ubah. Nah, contoh klik. Karena musyawarah desa khusus ini targetnya 3 kali dengan nilai 5 juta, kemudian nilai SPP yang di SPP-kan atau direalisasikan di tahap 1 itu baru 3.250.000 dengan volume outputnya ini dari 3 kali targetnya, maka ini 1 kali. Jumlah tenaga kerjanya, karena di sini tidak ada tenaga kerja, tidak membutuhkan tenaga kerja dalam kegiatan musyawarah desa khusus, maka kita kosongi. Durasi kerjanya, musdes musyawarah desa khusus ini durasi kerjanya berapa hari? Karena ini pakai satuan hari, maka kalau 1 hari ya cukup 1 hari. Kemudian karena tidak ada jumlah tenaga kerja, maka nilai upah untuk tenaga kerja juga kita kosongi. Tapi kalau jumlah tenaga kerja ini ada isinya, maka nilai upahnya berapa? Kita jumlahkan. Seandainya di sini kok jumlah tenaga kerjanya ada 10, per orang mendapatkan upah 100.000, berarti 100.000 kali 10 nilainya, totalnya kita isikan di nilai upah. Gitu. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kalau sudah kita simpan seperti ini, berarti prosesnya sudah selesai. Tinggal nanti kita melanjutkan kepada kegiatan-kegiatan apa yang akan kita input. Gitu. Selanjutnya kalau sudah selesai, silahkan kita tutup. Kita tutup. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan mengentri data yang selanjutnya, maka bisa dilanjutkan sesuai dengan data realisasi keuangan tadi yang sudah dilihat di preview tadi. Mau menginput apa lagi? Tadi kan untuk musdesnya sudah. Maka yang selanjutnya barangkali BLTDD katakanlah ya, BLTDD ini contoh ini. BLTDD mau diinput katakanlah seperti itu. Nah, ini BLTDD-nya sekian ini dengan kode 5, maka kita input saja. Nah, kita tutup, kemudian kita pilih bidang 5, bidang penanggulangan bencana. Nah, karena BLTDD itu masuk di penanganan keadaan mendesak, maka kita pilih untuk target outputnya ada di sini, kegiatannya ada di penanganan keadaan mendesak. Nah, ini secara otomatis nilai SPP-nya muncul karena sudah kita update tadi. Nah, nilai volume outputnya berapa? Nah, nilai outputnya. Nah, karena ini adalah BLTDD, maka ya kita harus melihat berapa kakak yang akan menerima BLTDD, katakanlah seperti itu. Karena ini yang kita pergunakan untuk percobaan adalah desa pikatan, maka harus kita tahu berapa jumlah dari KPM BLTDD desa pikatan. Nah, ini di sini targetnya adalah 104 KK. Nah, ternyata ini semua sudah disalurkan, katakanlah seperti itu ya, sudah disalurkan. Maka kita klik ubah, kemudian ini kita isi 104 KK. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Karena tidak ada tenaga kerja, maka kita kosongkan. Durasi kerjanya ini berarti sudah 3 bulan, katakanlah berarti 90 hari. Nah, dengan nilai upah berapa? Kita tutup. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya ada di laporan, di pertanggungjawaban, ada di laporan penyerapan dana desa, pilih kecamatan, kemudian pilih desanya pikatan, periodenya adalah tahap 1, karena tadi yang kita pilih adalah tahap 1. Karena ini sudah dilakukan perubahan, maka kemudian yang selanjutnya adalah klik anggaran perubahan, lalu klik cetak. Nah, maka secara otomatis ini musyawarah desa khusus ini terisi di sini. Durasinya 1 hari. Tenaga kerjanya kosong karena tidak ada tenaga kerja. Upahnya juga nilainya juga 0. Nah, itu sampai dengan di halaman terakhir, halaman ketiga, karena ada 3 untuk niki BLT dana desa. BLT dana desanya tadi sudah BLT bantuan langsung tunai atau BLT
Ini uraian outputnya, volume output 104 kk, caranya pengadaan swakelola, kemudian di sini capaiannya 100%, tenaga kerjanya 0, durasinya 90 hari karena 3 bulan. Nilai upahnya tidak ada karena tidak ada tenaga kerja. KPM-nya berapa yang menerima? 104. Nah, nilai dari BLT dana desanya berapa? Rp93.600.000 sesuai dengan yang di SPP-kan atau direalisasikan melalui SPP. Setelah itu kita close. Nah, kemudian kita keluar. Nah, mungkin seperti itu langkah-langkah untuk menginput realisasi dana desa di menu output dana desa yang akan kita pergunakan untuk interkoneksi data dari Siskuodes Online ke aplikasi Omspan miliknya Kementerian Keuangan. Cukup sekian dari saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas, silahkan bisa menghubungi saya ataupun di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.